Ada sebuah foto yang beredar diam-diam di forum properti Dubai di awal tahun 2025. Ini menunjukkan bagian bawah sebuah villa di Palm Jumeirah. Bukan eksterior halus yang menghadap ke Teluk Arab, bukan kolam renang tanpa batas cantilever yang siap untuk Instagram di atasnya. Bagian bawah, beton. Dan apa yang kamu lihat di sana bukanlah yang dijual. Render retak, tulangan terlihat, sambungan yang tergenang air tempat pertemuan daun palem dengan laut. Jenis kelelahan struktural yang kamu asosiasikan dengan sebuah bangunan berumur 30 tahun yang tidak dirawat dengan baik. Palm Jumeirah selesai dibangun antara tahun 2006 dan 2010. Beberapa dari villa itu belum berusia 20 tahun. Foto itu tidak masuk berita internasional. Itu dibantah di kolom komentar sebagai terisolasi, sebagai dipetik ceri, sebagai karya warga yang tidak puas atau pesaing. Namun, orang-orang yang paling keras membantahnya seringkali adalah orang yang sama dengan uang terbanyak yang terikat di pulau itu. Karena pertanyaan sebenarnya yang dimunculkan foto itu bukan apakah satu villa memiliki masalah beton. Pertanyaan sebenarnya bersifat struktural, bersifat sistemik. Ini dia. Apa yang terjadi ketika ikon real estate paling terkenal di dunia berhenti menjadi simbol masa depan dan mulai menjadi kewajiban dengan alamat tepi laut? Tentang itulah video ini. Dan jika kamu menonton channel ini karena kamu ingin analisis yang melewati siaran pers dan masuk ke dalam data, melewati render dan masuk ke rebar, maka kamu tahu apa yang harus dilakukan. Berlangganan sebelum kita melangkah lebih jauh, karena ini adalah jenis cerita yang membutuhkan waktu untuk diceritakan dengan benar. Palm Jumeirah pada saat konsepsinya sungguh luar biasa. Bukan karena kemewahan. Kemewahan sudah ada di mana-mana di Dubai pada tahun 2001. Sungguh luar biasa karena itu tidak mungkin. Belum pernah ada orang yang mengklaim kembali tanah seluas itu dari laut terbuka dalam konfigurasi pemukiman. Tidak ada seorang pun yang pernah mencoba merekayasa lingkungan yang berfungsi di kepulauan buatan manusia di Teluk Arab. Sebuah badan air yang dangkal, panas, hipersalin, dan aktif secara biologis dengan cara yang masih belum sepenuhnya dipahami oleh para insinyur infrastruktur. Nakhil, pengembang yang terhubung dengan negara di balik proyek ini, tetap melakukannya. Dan ketika penghuni pertama pindah, dunia menyaksikan dengan kombinasi rasa kagum dan iri hati yang mendorong pertanyaan real estate dari Moskow ke Manchester ke Mumbai. Pada puncak kegilaannya di tahun 2007 dan 2008, 100 plot individu di Palm berpindah tangan dengan harga yang tidak memiliki jangkar rasional selain keyakinan bahwa cerita itu bersifat permanen. Keyakinan itu adalah produknya. Palm bukan sekadar tempat tinggal, itu adalah bukti bahwa keberanian bisa dimonetisasi tanpa batas waktu. Dan untuk sementara waktu, angka-angkanya tampak mengkonfirmasi hal itu. Pada tahun 2022, Palm mencatat beberapa nilai transaksi perumahan tertinggi dalam sejarah Dubai. Sebuah penthouse dijual seharga 302 juta dirham. Pada saat itu setara dengan sekitar 82 juta dolar, mencetak rekor yang bergema di seluruh media kekayaan global. Laporan kekayaan Knight Frank tahun 2023 menempatkan Palm di antara 5 besar alamat tempat tinggal ultra prime di dunia. Ceritanya terus berlanjut, bahkan semakin cepat. Tapi terkadang percepatan adalah tanda terakhir yang terlihat sebelum sesuatu berhenti. Disinilah angka-angkanya mulai memperumit narasi, dan disinilah layak untuk menjadi presisi. Karena presisi adalah satu-satunya hal yang membedakan analisis dari opini. Menurut data yang diterbitkan oleh Dubai Department of Land dan dilacak secara independen oleh Property Monitor, harga transaksi rata-rata di Palm Jumeirah Fronts, yaitu jari-jari pemukiman pulau, berbeda dari Batang dan Bulan Sabit,
mencapai puncak pada pertengahan 2023 dan telah menunjukkan pola melunak yang konsisten sejak saat itu. Ini bukan kecelakaan, bahkan bukan koreksi dari standar dramatis yang pernah dialami Dubai sebelumnya. Yang terjadi, menurut analis di ValueStrat, adalah diferensiasi. Palm mulai berkinerja buruk dibanding lokasi ultra prime Dubai, yang sebanding untuk pertama kalinya sejak 2012. Berdasarkan harga per kaki persegi, properti di Dubai Hills Estate, bagian dari Jumeirah Bay Island, dan beberapa menara di koridor pusat kota telah menunjukkan kekuatan pertumbuhan tahun ke tahun yang lebih kuat pada 2024 dibandingkan villa-villa Palm Front. Yang lebih penting dari tren harga adalah data hunian dan penggunaan. Survei yang dilakukan oleh platform manajemen komunitas Dubizzle Property memperkirakan di kuartal keempat 2024 bahwa antara 22% hingga 25% villa Palm Front menunjukkan tanda-tanda tidak dihuni secara konsisten. Artinya, bukan tempat tinggal utama, bukan properti investasi sewa jangka pendek yang aktif, dan tidak tampak dipelihara secara berkala. Tingkat kekosongan 25% pada apa yang dipasarkan sebagai alamat paling bergengsi di Timur Tengah. Itu bukan simbol gengsi. Itu adalah masalah kelebihan pasokan bermarmer. Data infrastruktur menambah lapisan lain. Indeks lalu lintas TomTom secara konsisten memberi peringkat titik koneksi Palm Jumeirah, khususnya persimpangan Palm West Beach dan jalan utama, sebagai yang paling macet di seluruh Dubai, meskipun hanya sebagian kecil unit pulau yang aktif digunakan. Artinya, ketika hunian penuh, jaringan jalan tidak mampu menyerapnya. Palm dirancang untuk skala tempat tinggal tertentu. Ia telah dibangun melampaui skala itu. Sekarang, mari bicara tentang struktur fisiknya sendiri, karena ini adalah bagian yang belum sepenuhnya dihargai pasar real estate. Dan ini adalah bagian yang paling penting bagi siapapun yang memiliki cakrawala waktu jangka panjang. Palm Jumeirah dibangun menggunakan teknik yang disebut pemadatan vibrasi, di mana pasir dikeruk dari dasar laut, disemprotkan ke posisinya, dan kemudian dipadatkan secara mekanis untuk mencapai kepadatan yang cukup untuk konstruksi. Teknik ini bukan hal baru pada tahun 2001. Yang baru adalah skala penerapannya dan lingkungan tempat ia diterapkan. Teluk Arab bersifat korosif. Kandungan garam, suhu air, dan aktivitas biologis di teluk menciptakan lingkungan degradasi untuk beton dan baja yang jauh lebih agresif daripada laut terbuka. American Society of Civil Engineers menerbitkan ulasan terperinci pada 2019 mencatat bahwa struktur beton bertulang di Teluk Arab mengalami degradasi pada tingkat yang memerlukan program pemeliharaan aktif, biasanya dimulai dalam 10 hingga 15 tahun setelah konstruksi. Dan banyak villa Palm kini berada dalam jendela waktu itu. Kesulitannya adalah pemeliharaan di pulau buatan, tidak sama dengan pemeliharaan di lingkungan perumahan biasa. Front sebagian dikelilingi air di semua sisi. Akses ke substruktur memerlukan peralatan laut. Biaya untuk memeriksa dan memperbaiki masalah struktural dengan benar pada villa yang menghadap ke front. Menurut konsultan teknik yang akrab dengan kawasan tersebut yang berbicara kepada Gulf Business Journal pada 2023. Berkisar antara 3 hingga 6 kali lipat biaya perbaikan setara dalam pengembangan darat konvensional. Biaya itu kini jatuh ke pundak pemilik villa individu, bukan Nakhil dan bukan pemerintah Dubai. Tanggung jawab pemeliharaan diprivatisasi. Prestis bersifat kolektif. Tagihannya individual. Inilah garis yang menembus segalanya. Palm direkayasa untuk umur tertentu dengan asumsi pemeliharaan tertentu yang sudah tertanam. Asumsinya adalah bahwa pemiliknya akan menjadi pemilik yang kaya, hadir, dan termotivasi untuk berinvestasi dalam pemeliharaan berkelanjutan. Sebaliknya, sebagian besar basis pemilik telah memperlakukan Palm sebagai penyimpan nilai, bukan tempat tinggal.
Mereka tidak hadir, mereka tidak memelihara secara aktif, dan laut tidak menunggu. Stratifikasi dampaknya mengikuti pola yang siapapun di Dubai akan sangat mengenalinya. Bagi yang sangat kaya, mereka yang membayar 80 hingga 100 juta dolar atau lebih untuk properti tanda tangan di bulan sabit, dampaknya saat ini bisa diabaikan. Properti mereka dikelola, mereka punya program pemeliharaan. Beberapa telah melakukan survei struktural penuh dan remediasi preventif. Ketika kamu mampu membeli manajer properti purna waktu, degradasi pulau buatan di sekitarmu adalah ketidaknyamanan, bukan ancaman finansial. Beberapa pemilik ini bahkan sudah mengungkapkan secara semi-publik tentang situasi ini, memperlakukannya sebagai peluang untuk mengakuisisi properti tetangga dengan harga yang melunak. Untuk lapisan menengah, pembeli yang menghabiskan 2 hingga 5 juta dolar untuk villa front sebagai investasi, properti penghasil pendapatan sewa, atau tempat tinggal kedua untuk kunjungan musiman. Situasinya lebih mengkhawatirkan. Mereka adalah pembeli yang tidak bisa menyerap tagihan remediasi struktural senilai 400.000 dolar tanpa dampak material. Mereka seringkali merupakan pemilik yang tidak hadir dengan manajer properti yang diberi insentif untuk mengeluarkan lebih sedikit uang untuk pemeliharaan demi memaksimalkan hasil sewa jangka pendek. Mereka semakin bersaing di pasar sewa dengan pengembangan baru di luar pulau yang menawarkan penyelesaian yang lebih modern, akses jalan yang lebih baik tanpa ketidakpastian struktural yang sebanding, dan harga yang lebih rendah. Sektor mereka lagi terapresiasi secara langsung. Ini membawa risiko yang tidak diungkapkan pada saat pembelian, karena pada saat pembelian risiko itu belum ada. Lalu ada lapisan ketiga yang mendapat perhatian paling sedikit dan yang secara kemanusiaan merupakan bagian terpenting dari cerita ini. Palm mempekerjakan banyak staf pemeliharaan, personel keamanan, pekerja perhotelan, dan pekerja rumah tangga. Banyak dari mereka tinggal di area Deira dan Bur Dubai, mengirimkan uang kembali ke Pakistan, India, Bangladesh, dan Filipina. Seorang manajer properti yang melakukan perjalanan 45 menit ke villa yang dikelolanya untuk pemilik yang tidak hadir, yang belum mendapatkan kenaikan gaji sejak 2021, sementara biaya transportasinya naik 18%, dan biaya akomodasinya naik 30%. Menurut data dari Laporan Pasar Perumahan CBRE 2024. Orang itu tidak muncul di laporan kekayaan Knight Frank. Dia tidak muncul di seminar investasi properti di London dan Jenewa. Tapi dialah yang diminta untuk mempertahankan standar kinerja di sebuah pulau yang sekaligus memintanya menyerap krisis biaya hidup yang belum disesuaikan oleh majikannya. Ketika pulau itu menurun, pendapatannya adalah hal pertama yang hilang. Bukan melalui PHK yang dramatis, tapi melalui pengurangan jam kerja yang diam-diam, kontrak yang tidak diperpanjang, orang-orang yang digantikan dengan alternatif yang lebih murah. Kerja tak kasat mata yang menjaga Palm tetap rapi adalah korban pertama dari produk prestis yang berada di bawah tekanan biaya. Ada ironi struktural di jantung cerita Palm Jumeirah yang melampaui rekayasa dan melampaui siklus properti. Ini dia, pulau ini dirancang untuk permanen. Tapi setiap mekanisme yang tertanam di dalamnya memberi insentif pada ketidakkekalan. Tidak ada jalur residensi permanen di Uni Emirat Arab yang terikat pada kepemilikan properti. Membeli villa senilai 10 juta di Palm tidak memberimu kewarganegaraan, tidak memberimu hak suara tentang bagaimana pulau itu dikelola, bagaimana standar pemeliharaan ditegakkan, bagaimana infrastruktur bersama didanai. Yang diberikannya kepadamu adalah perpanjangan visa 10 tahun yang bergantung pada mempertahankan investasi dan akses ke kerangka manajemen komunitas yang berjuang untuk menegakkan standar pemeliharaan seragam
di seluruh basis kepemilikan yang terfragmentasi dari puluhan negara yang beroperasi di bawah asumsi hukum yang berbeda tentang hak dan kewajiban properti. Ini bukan hanya di Palm. Ini adalah fitur model perumahan Dubai. Tapi Palm membuat kontradiksi itu terlihat dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh pengembangan lain manapun. Pulau ini membutuhkan investasi pemeliharaan kolektif agar tetap layak sebagai aset. Struktur kepemilikan menghasilkan insentif individual yang rasional untuk meminimalkan investasi itu. Kesenjangan antara apa yang dibutuhkan pulau itu dan apa yang disediakan struktur kepemilikannya sudah menutup dengan salah arah beberapa tahun sebelum masalah rekayasa membuatnya terlihat. Penilaian Fitch Ratings tahun 2024 terhadap induk Nakheel mencatat bahwa model pendapatan perusahaan telah bergeser secara substansial menuju pendapatan manajemen komunitas berbasis biaya dan jauh dari pendapatan pembangunan. Pergeseran ini sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa era penciptaan nilai melalui konstruksi baru di Palm secara efektif telah berakhir, dan bahwa perusahaan sedang dalam mode panen, mengekstraksi pendapatan dari aset yang ada daripada membangun yang baru. Itu adalah model bisnis yang dapat dipertahankan, tapi itu bukan model pertumbuhan. Dan di kota di mana setiap proposisi perumahan bertumpu pada menjanjikan pertumbuhan, model panen adalah kategori penerimaan yang berbeda. Izinkan saya tepat tentang sesuatu karena ini penting. Palm Jumeirah tidak akan tenggelam. Rekayasa dasar stabil. Tanahnya tidak kemana-mana. Yang berisiko bukan keberadaan fisik pulau itu. Yang berisiko adalah kemampuannya untuk mempertahankan penilaian premium yang membenarkan setiap harga yang dibayarkan untuk setiap properti di frontnya selama 15 tahun terakhir. Premium yang dijamin oleh narasi keinginan abadi, apresiasi abadi, prestis abadi. Premium itulah yang sedang terdegradasi. Perlahan, tidak merata, dengan cara yang sulit difoto, kecuali kamu tahu di mana mencarinya dan apa yang kamu cari. Dubai pernah kembali sebelumnya. Setelah keruntuhan properti 2009, ketika harga turun lebih dari 60% di beberapa koridor, dan seluruh proyek ditinggalkan di tengah konstruksi, kota ini membangun kembali sektor perumahannya menjadi sesuatu yang lebih terdiversifikasi, lebih dikelola secara profesional, dan pada akhirnya lebih tangguh. Pemulihan itu nyata, bahkan Palm ikut bagian di dalamnya. Ada versi cerita di mana masalah struktural diatasi secara kolektif, di mana dana pemeliharaan wajib didirikan, di mana program remediasi yang didukung pemerintah diluncurkan, dan di mana pulau itu bertransformasi menuju model kepemilikan dan penyewaan yang lebih berkelanjutan. Versi itu mungkin terjadi, tapi itu tidak terlihat dalam kebijakan saat ini atau sinyal pasar. Yang terlihat adalah kesenjangan yang semakin lebar antara narasi dan data. Narasinya mengatakan, Palm adalah puncak abadi ambisi real estate global. Datanya mengatakan ini adalah pulau buatan berusia 20 tahun di laut yang korosif, dengan kepemilikan yang terfragmentasi, pemeliharaan yang ditangguhkan, dan pasar yang mulai memperhatikan. Pertanyaan bagi siapapun yang memiliki uang di pasar ini atau berpikir untuk menempatkan uang ke dalamnya adalah yang mana di antara keduanya yang kamu beli, karena keduanya bukan produk yang sama. Mereka tidak pernah sama, dan kesenjangan di antara keduanya tidak menyempit. Jika kamu memiliki properti di Palm, atau kamu sedang mempertimbangkannya, aku benar-benar ingin tahu bagaimana analisis ini cocok untukmu. Bukan secara retoris. Keputusan-keputusan ini nyata, uangnya nyata. Pengalaman hidup orang-orang di pulau itu lebih kompleks dari kumpulan data manapun yang bisa ditangkap. Tulis di kolom komentar. Dan jika ini adalah jenis analisis yang kamu datangi ke sini untuk jenis yang mengambil real estate paling banyak di foto di bumi dan bertanya, apa sebenarnya yang menopangnya?
kamu tahu apa yang harus dilakukan.